interview hari ini, kita mulai dari cerita tentang wilayah Bang Abdon sekian lama, masyarakat adat. Kita tahu pemerintah merencanakan pembangunan, tapi di akar rumput ternyata terkadang direspons dengan sebaliknya. Kasus konfrontasi di Sugapita misalnya. Bagaimana masyarakat lokal kemudian bermuka-muka dan kencang-kencangan dengan otoritas Badan Otorita Danau Toba. Nah, menurut Bang Abdon, seperti apa peta kekinian terkait dengan masyarakat adat di Sumatera Utara? Kalau saya sih melihatnya begini ya. Jadi kalau kita lihat Sumatera Utara, kan 3 aja kelompok besarnya itu ya. Satu yang disebut Melayu, yang di pesisir, yang sudah terbuka sejak lama, ya, yang kosmopolit. Satu yang kemudian disebut menjadi Batak oleh terminologi identitas yang diberikan oleh orang luar kepada orang-orang pegunungan. Ya. Dan satu lagi adalah orang-orang yang di kepulauan-kepulauan yang kita sebut Nias. Jadi 3 itu aja kalau cara membacanya, ya, gambarnya. Ya. Pesisir itu dengan Melayu, yang Melayu itu dilihat sebagai Islam. Ya. Kemudian orang-orang yang dianggap jauh dari peradaban Islam itu diberilah dia nama Batak, ya, dengan konotasi negatif dulu kan. Tapi kan oleh orang Batak diambil konotasi negatif itu untuk mengkonsolidasikan dirinya. Ya. Sebagian besar sudah mau, tapi sebagian kecil kan masih belum. Ya. Masih ada orang Karo yang mengatakan nggak mau jadi Batak katanya. Ada di Mandailing nggak mau kami jadi orang Batak. Kami lebih mengidentifikasi diri sebagai kerabatnya orang Minang, karena memang sejarahnya ada begitu. Jadi ada dinamika, tapi pada intinya kan sebenarnya 3 kelompok itu kalau kita mau bacanya secara umum. Ya, dan saya sendiri kan melihatnya sebenarnya kayak Batak itu tidak sebagai suku. Saya melihatnya sebagai bangsa, itu yang bangsa. Paling tidak nations in the making. Ya. Mungkin belum tuntas dikerjakan oleh Singamangaraja dan kawan-kawannya, tapi berproses. Ya. Jadi dia nationhood, bukan ethnicity. Ya. Dan kalau bicara ethnicity sudah jelas itu, Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Mandailing, sama Akola. Udah clear itu. Nah itu sebenarnya suku-suku yang setara. Tapi kan ada suatu proses di mana kemudian Batak itu ya diambil paling dominan oleh orang Toba dan dipakai oleh orang Toba ya untuk ekspansi. Ya, untuk ekspansi. Dan karena itu ya, kalau bicara Batak itu pasti Toba Kristen. Ya. Dan kalau ada restoran atau warung yang ada babinya disebut kedai warung Batak. Jadi Batak itu menjadi pemegang identitas babi. Ya. Tapi bukan babi. Babi. Ya, satu tadinya pertama identitas tapi bukan babi. Ya. Ininya, artinya kan dinamika, kan identitas begitu ya. Tadinya dilekatkan dia menjadi Kristen, itu pun sekarang makin kecil lagi. Kristen yang tadi tuh, yang makan B2. Jadi warungnya pun jadi kedainya pun laponya menjadi lapo Batak. Gitu ya. Nah, itu menurut saya dari sisi dinamika sosiokulturalnya ya. Nah, dari sisi ekosistem tentu saja ketiga kebudayaan tadi itu, kelompok kebudayaan itu memang dia khas ya, Melayu dengan pesisirnya,
ya, Batak dengan pegunungannya, Nias dengan pesisir pulau-pulau kecil, gitu ya. Jadi itu potret besarnya, dan itulah yang berdinamika. Ya. Dinamika itu kan sampai juga ke politik. Ya. Sumatera Timur yang Melayu pengen punya provinsi sendiri, ya. Orang Batak mau punya provinsi sendiri, ya. Orang Nias juga sudah sedang merencanakan dan mengkonsolidasikan diri supaya punya provinsi sendiri. Jadi itu apa namanya situasinya, ya. Nah, kalau kita bicara, kalau saya dari sisi gerakan masyarakat adat, paling tidak yang paling nyata, ya, dan secara terus-menerus membangun dirinya sebagai suatu peradaban yang relatif terisolasi kan Nias dan Batak. Kalau Melayu sudah lama terekspos dan bahkan tadi itu, bahkan kalau tidak Islam dia dianggap tidak Melayu. Ya. Jadi Islam dan Melayu dan sebutan-sebutan Arab itu melekat menjadi identitas mereka. Jadi itu yang dan itu menurut saya membaca Sumatera Utara ya mestinya dalam konteks itu, ya. Dalam konteks etnografi dan keberagaman yang sudah memang begitu. Kira-kira begitu, Bang Has. Ya. Bang Abdon, itu penjelasan menarik ya, intro yang menarik gitu. Nah, kalau menurut Bang Abdon sendiri, dari ketiga kelompok suku itu yang paling adaptif itu yang mana ya, Bang? Apakah ada kaitannya dengan lokasi mereka di pegunungan, pesisir maupun di kepulauan gitu? Untuk pasti Melayu. Itu pasti Melayu. Melayu itu menerima apa saja. Ya. Hampir tidak punya resistensi untuk pengaruh budaya baru karena memang itu kan percampuran. Dia kan melting pot-nya semua itu itu daerah-daerah pelabuhan. Dan sejak lama Melayu itu terutama Deli menggunakan para guru dari Minangkabau, guru-guru agama. Ya. Betul. Ya. Sehingga di birokrasi pun kemudian warna Minangkabau itu sangat terasa, termasuk di kampus-kampus juga sampai hari ini. Ya. Hamka itu menjadi ulama yang terkenal itu kan di Medan. Medan, ya. Di sana. Ya. Bukan di Minangkabau. Nah, kalau dinamika masyarakat adat itu sendiri bagaimana di Sumatera Utara? Apakah masih kental atau sudah makin mencair mereka? Nah, tentu mencair ya. Misalnya kan kalau untuk yang tadi, yang Batak itu kan yang intervensi yang paling kuat kan Kristen ya. Dan Kristen itu di awal-awal itu kan sangat radikal. Ya. Bahwa ada upaya untuk menempatkan budaya-budaya lama itu sebagai penyembah berhala kan. Itu ininya kan gitu. Ya. Dan saya dengar, yang saya tangkap juga dari diskusi-diskusi dengan teman-teman di Nias, walaupun mereka menyusul kemudian untuk kristenisasi juga mengalami hal yang sama. Gitu. Tapi kan yang membedakan itu misalnya di kalangan Batak dengan sistem kinship-nya itu, ya, yang kita sebut dengan marga, Dalihan, Natolu dan lain-lain itu, ya, relatif bertahan. Tapi relasi dengan leluhur itu sebenarnya makin longgar. Ya. Jadi padahal relasi dengan leluhur itulah yang sebenarnya menjadi pengikat dengan tanah yang paling kuat. Ya. Nah, jadi tanah ulayat salah satu itu ya pengikat yang paling kuat. Saya sepakat dengan itu. Nah, etnik yang pertama mengalami itu ya penggerogotan tanah ulayat adalah Melayu, karena Onderdeming Barat pertama kali ada di kawasan mereka. Ya. Dan kemudian para sultan berikatan dengan pemilik perkebunan raksasa itu dan memberikan konsesi sampai 100 tahun. Ya. Nah, tapi
belakangan wilayah lain juga mulai mengalami hal yang sama. Nah, sekarang dalam konteks BDOT misalnya, Badan Otorita BODT, Toba pun mulai mengalami hal yang sama. Ya, betul. Tapi itu dialami oleh seluruh Nusantara. Ya, misalnya untuk daerah pertama perkebunan asing itu di luar Jawa, memang di Sumatera Utara. Jadi karena itu setelah Jawa, ya, di Sumatera Utara. Jadi kalau kita lihat itu penghancuran tadi hak-hak kolektif komunal itu, ya, untuk Sumatera paling kuat di sana. Ya. Dan termasuk sebenarnya juga para perantau dari gunung, ya, ikut menjadi bagian dari proses-proses itu. Ya. Kan banyak orang Batak yang kemudian sekolah menjadi bagian dari industrialisasi Sumatera Timur di awal-awal itu. Gitu. Jadi ya memang begitulah situasinya. Bang Abdul, seberapa besar sih sebenarnya masyarakat adat Batak gitu ya obsesi terhadap tanahnya gitu ya? Kalau di Maluku Utara itu kan mereka percaya banget kalau di ada satu kawasan yang banyak emasnya, tapi mereka percaya bahwa itu karena tanah wilayah tidak boleh dieksplorasi habis-habisan gitu ya, boleh dipakai tapi tidak boleh dieksplorasi. Artinya ada resistensi dari masyarakat untuk menerima investor asing yang akan menambang di sana gitu ya. Mereka rela misalnya sampai demo, sampai mati gitu mempertahankan tanahnya. Kalau di Sumatera Utara sendiri bagaimana ya, Bang Abdul Mulia? Sama, bahkan lebih kuat. Jadi kalau kita lihat cerita di awal-awal Indo Rayon masuk, ya, itu perlawanannya gila-gilaan itu, khususnya dari kaum ibu ya. Ya, dan kaum ibu kalau di Batak itu kan sangat dekat dengan masa depan keluarga. Ya. Dan mereka yang paling berani. Jadi kalau lihat perjuangan hak-hak adat di Tanah Batak sebenarnya itu sangat kuat sekali. Ya. Dan cerita perlawanan Naisinta, ya, yang terkenal dari ini, dan sampai sekarang Pandumaan Sepituhuta, Sigapiton. Jadi sejarah gerakan masyarakat adat di Tanah Batak itu luar biasa. Siriaria yang sekarang dari food estate, ya, itu sejarah panjang itu. Nah, kenapa justru perempuan yang maju, Bang Abdul? Padahal kan Batak itu bukan matrilineal, tapi dalam perjuangan semacam itu justru mereka yang paling gigih. Mereka yang paling gigih. Pertama, memang kalau perempuan di Batak itu kan sebenarnya kayak kepala bulog ya. Ya. Jadi kepala bulog dan sumber apa yang mengisi bulog ini kan sebenarnya dari tanah. Ya. Jadi memang perempuan paling dekat dengan tanah. Ya. Jadi bukan dalam konsep tadi patrilineal tidak punya, bukan begitu ininya. Tapi dalam adat itu bahkan sehebat apapun laki-laki, begitu urusannya dengan uang pasti bisiknya sama istri. Ibu, ambil dulu dari Haji Umi katanya. Nggak ada itu. Nggak ada. Jadi itu memang kepala bulognya itu sudah itu, Mam. Mau minum tua pun minta dari istri ya. Kira-kira begitu. Karena itu memang sangat dekat. Nah, saya pikir itu yang bisa saya tangkap ya dari beberapa kali saya diskusi dengan para pejuang perempuan itu. Kalau mereka tidak maju, ya, pertama kalau untuk perempuan, kalau kami yang maju, kami buka baju, polisinya pasti lari. Yang kedua adalah kalau kami biarkan suami yang maju, itu pasti berkelahi dan pasti habis suami kami, kira-kira begitu. Ini kan soal juga pertimbangan kekerasan melawan kekerasan, nggak mungkin melawan polisi, tapi polisinya pastilah punya ibu. Jadi ada juga soal taktis. Jadi ada soal ideologis,
Ada soal strategis, tapi ada juga yang taktis begitu. Iya, iya. Tapi Bang Abdon, kalau kasus-kasus tanah ulayat di Sumatera Utara nampaknya selain Indorayon tentunya ya nggak besar ya, maksudnya tidak, resistensi itu tidak terlalu keras terlihat begitu, benar nggak ya? Mbak Rini, salah Mbak Abdon. Perkara perdata terkait tanah paling banyak itu di Tanah Batak sejak zaman dulu. Itu ada bukunya tuh. Sangat tinggi perkara. Tapi itu relatif baru, ya. Sebenarnya kalau pernah dengar cerita siapa Pak Manulang, Manulang yang aktivis politik itu, memang mereka menjaga Tanah Batak supaya tidak masuk perkebunan, tidak masuk transmigrasi, tidak masuk yang lain. Tuan Manulang ya? Ya, Tuan Manulang itu. Ya. Jadi itu memang ada sejarahnya. Jadi kenapa misalnya di Tanah Batak tidak ada, ya waktu Soeharto lah ada sedikit yang masuk dari transmigrasi. Tapi itu Tanah Batak dijagain supaya tidak masuk perkebunan dari dulu. Ya. Nah, tapi kan kualitas politisi Batak kemudian kan menurun. Jadi politisi-politisi Batak yang kemudian berkuasa ini di Jakarta kan lewat Golkar ya, banyakkan waktu itu ya. Dan menjadi kaki tangan dari kapitalisme, karena developmentalismenya Soeharto itu sebenarnya adalah developmentalisme melanjutkan kapitalisme yang kolonialisme, toh? Ya, cuman beda kulit aja, kira-kira begitu. Beda kemasan. Beda kemasan, karena misalnya ketika zaman Orde Baru, ya, walaupun Undang-Undang Pokok Agraria kita nomor 5 tahun 60 sudah jauh lebih baik melakukan dekolonisasi, ya, tapi undang-undang yang baik ini ketika Soeharto berkuasa kan tidak dipakai undang-undang yang baik itu. Dia mengeluarkan undang-undang yang kemudian undang-undang itu kembali menggunakan atau memakai doktrin kolonial namanya domain verklaring, azas domain verklaring. Karena itu keluarlah undang-undang pokok kehutanan, penanaman modal asing, terus kemudian disambut dengan undang-undang pemerintahan desa yang sama di seluruh Nusantara, gitu ya. Jadi yang sebenarnya dan kita orang-orang Batak yang berkarir di militer dan di pegawai negeri menjadi instrumennya, alat-alatnya Soeharto kan pada masa itu. Orang-orang. Jadi itulah yang kemudian membiarkan masuknya seperti Indorayon dan lain-lain sekarang ini. Dan itu sebenarnya para elit Batak yang masukin itu, yang sudah kehilangan nasionalisme Bataknya, nggak seperti Tuan Manulang lagi ininya. Undang-undang Pokok Agraria yang kemudian dirumuskan oleh Budi Harsono memang sangat pro hak ulayat ya, dan pro rakyat. Ya. Benar, itu kemudian dikangkangi lewat turunan. Jadi tidak dicabut, tapi tidak dipakai. Tapi dikeluarkan undang-undang dengan doktrin kolonial yang lama. Itu Undang-Undang Agraria tahun 1870. Jadi artinya apa? Soeharto itu sebenarnya melanjutkan kolonialisme yang dicoba dekolonisasi oleh Soekarno di awal-awal ya. Jadi sebenarnya yang terjadi kemudian adalah kolonialisasi itu berlanjut tapi oleh bangsa sendiri. Iya. Nah, Bang Abdon, kalau konteks sekarang soal food estate itu kan juga sama ya, mengundang investor asing untuk memanfaatkan sebagian besar tanah ulayat ya di Sumatera Utara. Itu konsepnya sama, itu corporate. Nah, ya, artinya resistensi pun tidak terjadi saat ini gitu ya, Bang. Kelihatannya semuanya membuka tangan lebar-lebar untuk dieksplorasi. Karena yang keluar itu, jadi antara konsep yang sesungguhnya food estate itu disembunyikan kan. Jadi kira-kira komunikasinya ini nanti ini tanahnya akan dikasih sertifikat ke kalian semua. Jadi memang tidak ada sosialisasi, dan kebetulan yang menjadi penopang dan loyalisnya Jokowi sekarang ini kan banyak para elit Batak. Jadi semua kelemahan konsep yang keluar dari Jokowi ya ditutupi.
Ya. Dan pasukan ini, pasukan buser-buser ini banyak halak kita. Aduh. Ya. Itu sangat nyata di dalam food estate ini. Ya, juga sangat nyata di dalam yang namanya 10 Bali baru. Oh iya ya. Ya. Kekhawatiran Bang Abdon sendiri apa? Kelihatannya ada kekecewaan besar nih dari Bang Abdon. Iya, saya kecewa besar karena salah satu kesepakatan kami, kan saya bernegosiasi mewakili organisasi dan keluar 6 komitmen di Nawacita berurusan dengan hak-hak masyarakat adat. Jadi saya bilang waktu itu Presiden sudah sepakat misalnya membentuk Satgas Masyarakat Adat, ya, supaya apa? Supaya seluruh program prioritas termasuk infrastruktur dan macam-macam ini didahului dengan kepastian hukum terhadap hak-hak adat. Yang terjadi kemudian kan kami ditipu. Urusan hak adatnya tidak diberesin, ya, tapi proyek-proyek mega proyek investasinya jalan terus, termasuk di wilayah-wilayah adat anggota aman. Ya, jadi ini soal cedera janji nih. Karena apa? Karena di dalam bayangan saya, kalau urusan hak-hak masyarakat adat ini sudah dibereskan, katakanlah 2 tahun nih, nggak terjadi seperti di Sigapiton itu. Ya. Nggak akan terjadi seperti food estate sekarang, tiba-tiba mengamuk orang Pandumahan Sipituhuta, ada 2051 hektar hutan-hutan adatnya, dialokasikan untuk food estate tanpa mereka tahu. Nah, kalau hak adat yang dimaksudkan oleh Bang Abdon dan kawan-kawan aman itu seperti apa yang menjadi prioritas untuk ditegakkan sebenarnya? Kalau di Batak kan sangat jelas itu. Marga namar huta, huta namar marga. Marga namar huta, huta namar marga itu tanah. Tanah nyopung. Ya. Jadi untuk orang Batak nggak susah mengidentifikasi hak adat karena tarombonya jelas, ya. Dan tarombo itu dudukannya huta. Jadi ini daftarkan dulu. Oh, ini tanahnya marga apa, opu apa, di huta mana? Ya. Jadi kalau ada investor, ya, berundinglah dengan yang punya huta dari marga mana, opu mana. Sebenarnya sangat sederhana. Tapi ini kan konsep sederhana ini adalah konsep dekolonisasi. Sementara pemerintahannya memang kolonial. Tetap memakai alat-alat kolonial ini, doktrin-doktrin kolonial. Jadi bentrokannya bukan karena ini sulit, ini sebenarnya mudah sekali. Memang yang terjadi di lapangan seperti apa, Bang? Fait accompli begitu, maksudnya mengakui tanah-tanah adat begitu untuk dilakukan itu investasi besar-besar. Di lapangan itu kan mereka ini petanya kan peta kawasan hutan. Ya. Bukan peta tanah, jadi kawasan hutan. Dan hutan itu dianggap hutan negara. Padahal dulu hutan-hutan itu dipinjamkan oleh masyarakat adat untuk ditanami pinus. Ada proyek rebuisasi dulu. Jadi tanahnya nggak pernah dikasih ke negara, tapi dipinjamkan supaya pemerintah bisa nanam pinus. Tapi secara sepihak di petanya kehutanan dimasukkan sebagai kawasan hutan. Masyarakat bilang nggak pernah kami kasih tanah. Yang kami kasih itu adalah izin supaya orang dinas kehutanan bisa menanam pinus. Itu persoalannya belum selesai di lapangan berarti, Bang, ya? Belum. Itulah yang harusnya dibereskan. Ya, tapi gini, Bang, beberapa bupati malah sudah menawarkan diri. Bagaimana kalau sebagian tanah kita dipakai untuk lahan food estate begitu? Nah itu dia, bukan tanahnya bupati. Sejak kapan bupati punya tanah? Ya,
Karena setiap jengkal tanah di Tanah Batak itu tanah marga yang punya huta. Atau punya huta yang jelas marga pembukanya. Nggak ada di sana tanah negara dari dulu juga. Apalagi bupati. Nah ini kan akibat tumpang tindih itu tadi, hukum itu ya. Negara mengklaim sendiri dan mengabaikan hak ulayat. Ya. Itu semua diklaim sebagai tanah negara. Artinya kan itu negara kolonial. Ya. Nah, setelah reformasi kan ada kecenderungan untuk reclaim di mana-mana, termasuk di tanah Melayu ya, tanah-tanah perkebunan kemudian diambil. Tapi celakanya kemudian mafia juga ikut menggerakkan massa. Betul, karena mestinya kan klaim-klaim sama seperti sekarang. Mestinya klaim-klaim ini kan harus dibuat harus disalurkan kan, dibuat koridornya supaya klaim itu tercatat. Ini pemerintah dibiarkan begitu saja. Artinya apa? Memang pemerintah juga memfasilitasi para mafia ini. Ya. Kan logikanya kan sangat sederhana ini Bang sama Kakak. Kalau saya bilang ini tanah saya, daftarkan dulu deh. Ya. Sudah didaftarkan semua klaim itu, tunjukkan bahwa itu hakmu. Ya. Apakah itu lewat sejarah lisan atau kesaksian-kesaksian orang-orang tua, kan gitu. Ya. Nah itu tidak dilakukan. Nah karena rakyat ini mentok di pemerintahan, masuklah para mafia, broker. Ya, ini jadi mafia-mafia tanah itu muncul karena pembiaran dari pemerintah tidak segera memproses klaim-klaim yang sudah bersifat turun-temurun dan bahkan ratusan tahun ini. Dimanfaatkanlah oleh para petualang-petualang ini. Nanti kami urus. Saudara saya kan kepala BPN. Ya, saya kan satu marga dengan gubernur. Ya kan, saya satu sekolah dengan bupati. Nanti saya omong, sini surat-suratnya semua. Kan begitu awalnya berkembangnya mafia-mafia itu. Nah itu konsep tadi tuh, hutan nama marga nama huta itu kan di Tanah Batak. Nah bagaimana dengan di kawasan lain Indonesia yang tidak mengenal sistem marga? Apakah problem pertanahan serupa juga terjadi? Problemnya terjadi. Kita kan hanya karena lebih mudah karena tarombonya clear. Tapi di tempat lain cara dia membangun silsilahnya kan berbeda. Ya. Jadi kalau yang tidak punya marga misalnya, ya, mereka pakai yang namanya totem, nah, macam-macam. Jadi ini ada menggunakan mereka ini adalah burung ini. Jadi ada bagi-bagi peran yang sudah ada. Jadi sebenarnya itu ya nggak sesuatu yang sulit itu. Asal pemerintahnya, aparat pemerintahnya mau mendengar aja bagaimana sejarah setiap kelompok sosial yang ada di masing-masing tempat. Tapi kelihatannya ada perbedaan persepsi yang sangat mendasar ya Bang ya, bahwa seluruh tanah yang ada di negeri ini adalah milik negara, sementara sejumlah masyarakat adat mengklaim bahwa itu tanah mereka. Tapi ketika kepentingan negara lebih ya istilahnya diutamakan, kemudian hak adat ini menjadi dikalahkan, begitu ya Bang? Iya. Nah itu dia. Kalau masyarakat kan biasanya protes. Persoalannya masyarakat ini kan tidak berhadapan dengan gubernur atau dengan bupati atau dengan menteri yang kasih izin kan. Berhadapannya kan dengan Brimob sama Kopassus. Ini yang jadi masalah karena itu kan menjadi kekerasan, menjadi pelanggaran HAM yang berlapis-lapis itu. Ya. Jadi kira-kira ini pemerintah kita ini ngeluarin izin, ya, tapi tidak diawasi izinnya. Jadi bisanya hanya memberikan izin. Ya. Kalau terjadi masalah karena izinnya itu, urusannya kemudian bukan ke dia. Kan ini masalah kita sekarang dengan birokrasi. Nah, selama ini apa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional atau AMAN untuk mengadvokasi tanah-tanah ulayat? Pertama, di tingkat masyarakat kita bilang, ya, menulis sejarahnya masing-masing. Kayak tadi tuh, pegang tarombo masing-masing.
bikin silsilah yang tertulis supaya orang lain bisa baca, karena yang sekarang ini kan lisan semua.